Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Farezi, kelompok manajemen keuangan kelompok 3. Kali ini saya akan membahas atau presentasi mengenai penilaian kemajuan perusahaan berbasis laporan keuangan. Langsung saja. Cara menilai perusahaan dari laporan keuangannya. Laporan keuangan suatu perusahaan bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang. Laporan keuangan bisa dijadikan gambaran untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan. Bisa menilai kinerjanya, Bagi investor, laporan keuangan bisa menjadikan yakin atau tidak jika dana investasi sudah disuntikan. Itu karena informasi di dalam laporan keuangan bisa memberikan analisan bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Laporan keuangan suatu perusahaan bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang. Laporan keuangan bisa dijadikan gambaran untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan. Berarti penting, laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Biar apa ya? Biar itu kinerjanya gimana, terus berjalan atau berkembangnya itu bisa dinilai dari laporan keuangan. Cara menilai laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan secara lengkap terdiri dari 5 sub laporan, yakni 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan modal, 5. Catatan atas laporan keuangan. Ada 5 komponen cara menilai laporan keuangan. Itu tadi neraca, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Terus memahami komponen neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang mencerminkan bagaimana posisi keuangan suatu perusahaan. Neraca keuangan terdiri dari aktiva atau aset, kewajiban seperti hutang, cara ekuitas atau modal. Aktiva atau disebut juga aset bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang perusahaan miliki, sedangkan pasiva atau kewajiban dan ekuitas bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang perusahaan lakukan untuk mendapat atau membiayai aset. Aktiva dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Terus yang kedua, memahami laporan laba rugi. Ini penting ini. Ada keuntungan, ada kerugian kan, laba rugi. Laporan laba rugi bisa didefinisikan sebagai ringkasan dari aktivitas perusahaan di periode tertentu. Laporan ini menggambarkan hasil usaha bersih atau laba atau kerugian yang timbul dari semua jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Lanjut. Terus memahami laporan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas berisi gambaran angka-angka yang menunjukkan perubahan dengan gambaran peningkatan atau juga penurunan dari aktiva bersih, termasuk juga dari kekayaan selama periode tertentu di mana laporan dilakukan. Bisa jadi nanti tahun 2012 atau 2000 selanjutnya sebelumnya itu nanti ada kenaikan atau keturunan, itu bisa dilihat dari laporan ekuitas ini. Terus memahami laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan tentang penerimaan serta pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas kemudian dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yakni aktivitas, operasi, investasi, serta pendanaan. Dari laporan arus kas ini, investor atau sebuah pemilik saham bisa mengetahui apakah perusahaan yang akan didanai cukup atau tidak untuk bisa membagi dividen. Laporan ini juga menerangkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut. Perhatikan, walau perusahaan rugi, ia masih bisa hidup jika arus kas menunjukkan angka positif. Nanti ini bisa mengimbangi ketika perusahaan tersebut itu rugi gitu. Memahami catatan laporan keuangan. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan secara umum, ikhtisar kebijakan akuntansi,
serta penjelasan dari pos-pos laporan keuangan perusahaan, termasuk juga informasi penting yang lainnya. Hanya saja laporan ini akan menjadi mentah tanpa memahami aspek rasio di dalamnya. Adapun jenis-jenis aspek rasio yang perlu dipahami adalah core return ratio, debt to equity ratio, dan lain sebagainya yang telah disebutkan pada presentasi sebelumnya saya. Terus lanjut analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksikan tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Ini bermanfaatnya analisis komparatif ini untuk memprediksi tentang kemungkinan. Ini mungkin nanti gini gitu, ya kan? Dan contoh-contohnya seperti berikut. Analisis laba usaha komparatif yang di bawah ini. Itu seperti contoh yang berikut. Sebelumnya saya kurang paham, nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman yang sudah paham ataupun Pak dosen bisa dijelaskan nanti. Analisis common size atau presentasi per komponen. Analisis common size ialah analisis yang disusun untuk menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Suatu neraca yang disusun dalam presentasi per komponen dapat memberikan informasi sebagai berikut. 1. Komposisi investasi atau aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. Terus bisa memberikan informasi tentang struktur modal atau komposisi pasiva yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Apabila neraca dalam presentasi per komponen disusun secara komparatif, misal ada 2 tahun berturut-turut dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal. Itu analisis common size. Dan yang ini contoh-contohnya penilaian secara common size apabila disusun secara komparatif gitu kan. Ini contoh-contohnya yang di bawah ini. Dan mohon maaf, saya kurang paham tentang perhitungannya analisis komparatif ataupun analisis common size. Saya masih kurang paham. Bila nanti ada teman-teman yang sudah paham, mohon nanti di grup bisa dijelaskan ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tuh, ataupun nanti bisa Pak dosen nanti bisa menjelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi saya dari kelompok saya. Bila ada tutur kata atau yang kurang paham atau nanti ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan pada grup WA nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.